Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga semua pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini yaitu saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar 3.4 ya, di mata pelajaran bisnis online kelas 11, yaitu judulnya menerapkan SEO on page atau SEO on page. Ini melanjutkan dari video saya sebelumnya. Ya, ini yang saya jelaskan adalah materi secara teori. Ya, nanti secara praktek juga ada video tersendiri. Jadi ini masih secara teori. Kita mengenal istilah SEO on page. Sebelumnya kita sudah menjelaskan ya, saya sudah menjelaskan sering kali ya, dalam search engine optimization atau SEO itu ada dua, yaitu SEO on page dan SEO off page. Yaitu mengoptimalisasi search engine ya dari dalam on page, kemudian dari luar atau off page. Kemudian di kompetensi dasar keempat, melanjutkan dari pembahasan teori sebelumnya, yaitu membuat kata kunci SEO on page. Jadi materi kita di SEO on page, Mas Ian. Ini di kelas 11 semester 1. Apa yang dimaksud dengan SEO? SEO singkatan dari Search Engine Optimization. Jadi di sini saya akan menjabarkan dengan bahasa saya sendiri ya tentang search engine. Ya kebetulan saya juga termasuk praktisi SEO ya, sejak tahun 2011 saya sudah mempelajari semuanya ini ya, termasuk juga sudah membuka jasa search engine optimization juga dulunya ya. Insya Allah akan saya jelaskan juga baik secara teori maupun secara prakteknya. Dan untuk saat ini masih saya jelaskan secara teori. Search engine di sini yang dimaksud adalah mesin pencari. Jadi ketika kita mengetikkan atau mencari informasi ya di mesin telusur. Seperti ini contohnya ya, tidak hanya Google saja tapi juga ada yang termasuk mesin telusur itu Yahoo, Bing ya, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang dimaksud dengan optimization ya, optimization SEO itu kan singkatan dari Search Engine Optimization, yaitu mengoptimalisasi. Supaya apa? Supaya website kita itu bisa muncul di halaman pertama Google atau top search. Jadi ketika kita mempunyai website ya, dengan mengetikkan kata kunci tertentu, website kita bisa muncul di top search atau di halaman satu Google. Makanya kita harus mengenal istilah ini, SEO. Lalu kenapa mesti mengenal SEO? Mungkin sebenarnya bukan suatu keharusan ya, yang penting Anda bisa membuat website. Tapi kalau ketika kita ingin ya, kita ingin mengoptimalisasi sebuah website tersebut supaya punya nilai jual ya, kita harus mempelajari ini. Memang membuat website itu mudah ya, seperti di video sebelumnya ya, membuat semua akun-akun ya kayak Instagram, TikTok, kemudian YouTube ya, itu kalau hanya membuatnya saja itu mudah, tapi yang memang paling sulit itu adalah optimalisasinya ya. Jadi mengoptimasinya supaya apa? Supaya punya nilai. Kalau kita punya jual produk itu punya nilai jual tuh. Karena percuma saja kalau kita punya website tapi tidak muncul di top search, jadi muncul di halaman terakhir Google di page, misalkan di page 10 ke atas, page 5 ke atas, ya itu sudah apa itu istilahnya, kalau kita mau menjual produk itu sudah sangat sulit ya supaya laku ya, karena kita membutuhkan traffic, butuhkan pengunjung ya. Pengunjung paling banyak itu ya hanya di halaman satu Google. Dalam hal ini SEO diperkenalkan untuk tingkat sekolah ya, khususnya di SMK ya, untuk memperkenalkan sebagai pemula dan basic, karena mempelajari khusus SEO saja itu tidak cukup hanya 1 atau 2 semester ya. Jadi dulu saya mempelajari tentang SEO ini ya, itu bisa sampai bertahun-tahun ya, kayak bertahun-tahun. Jadi ini hanya sekedar basic saja. SEO akan berkembang sampai tingkat lanjut seiring dengan perkembangan zaman dan algoritma terbaru dari Google setelah Panda. Karena kalau kita mempelajari algoritma ya, ini modul ini saya buat tahun 2017-an ya, ini masih ada algoritma Panda, Penguin ya, dan lain-lain. Sebenarnya sampai sekarang Google Hawk istilahnya
yaitu terus berkembang ya, banyak sekali algoritma atau pembaharuan terbaru dari Google. Sehingga apapun yang terjadi, SEO ini bukan juga ilmu pasti ya, kita semua hanya mengira-ngira saja ya, mengoptimalisasi secara mengira-ngira. Tapi kalau memang yang tahu ya hanya yang Google saja ya, pegawainya Google itu mungkin yang tahu, programmernya. Tapi kalau semua praktisi SEO ini hanya sebenarnya semuanya yang saya amati itu hanya ya mengira-ngira saja. Seperti ini jadi. Namun jika Anda seorang pemula yang ingin berkreativitas menjadi penulis atau blog, mau belajar membuat blog, sebaiknya harus mengetahui apa itu SEO. Hubungan blog dengan SEO sangat erat, karena blog yang Anda buat akan dapat ditemukan oleh para pembaca di internet dengan melalui mesin pencari. Makanya kalau punya blog, punya website sudah dioptimasi SEO ya, nanti akan muncul di top search halaman 1 Google yang kemungkinan akan diklik oleh pengunjung. Sebagai pemilik blog, melakukan optimasi dengan cara mengoptimalkan visibilitas blog di mesin pencari. Tujuannya agar blog Anda bisa berada di halaman pertama pada hasil pencarian di mesin telusur seperti Google, di halaman 1 atau yang kita kenal top search. Alasan yang lain kita mempelajari SEO yaitu ya agar blog Anda buat lebih mudah ditemukan orang melalui mesin pencari. Jika blog Anda mampu berada di halaman pertama di mesin pencari, trafik pengunjung ke blog Anda juga bisa lebih banyak setiap harinya. Jadi itulah mengapa kita perlunya mempelajari SEO. Jadi tidak hanya untuk menarik pengunjung, tentu saja juga menambah visibilitas blog, menambah tingkat kepercayaan. Jadi apabila kita mau berjualan, kita bisa mengoptimasi website jualan kita ke halaman 1 Google, otomatis juga meningkatkan potensi untuk mendapatkan calon konsumen yang akhirnya mau membeli produk kita. Banyak sekali tips dan trik SEO ya, untuk saat ini saya lihat di YouTube maupun di website blog itu sudah banyak mengupas tentang SEO, search engine optimization. Beda dengan dulu ya, ketika saya tahun 2011 itu belajar ya emang harus ikut semacam pelatihan maupun workshop yang berbayar. Tapi sekarang cara gratisan itu kayaknya sudah banyak kalau pengen belajar tentang search engine optimization ini. Banyak sekali tips dan trik SEO yang bisa Anda pelajari di blog atau website yang ditulis oleh para master senior ya, istilahnya tentang SEO ini. Banyak sekali guru-guru SEO. Silakan Anda menjelajah di mesin telusur dengan kata kunci tip SEO, search engine optimization. Ini nanti akan banyak muncul tulisan para master-master ya. Di sana kalian bisa belajar gratis. Makanya saya jelaskan kalau sekarang itu pengen belajar gratis itu banyak sekali ya. Yang pertama ya lewat blog ya, kemudian lewat YouTube itu pengen belajar gratis. Search engine optimization yaitu sebuah cara bagaimana agar Anda dapat meningkatkan visibilitas blog. Jadi kita bisa blog kita mempunyai authority ya, visibilitas dan authority, sehingga meningkatkan traffic dan juga ranking blog di mesin pencari tersebut. Di antaranya seperti cara optimasi on page dan off page. Nanti makanya kita pelajari SEO itu ada dua, yaitu on page dan off page. Demikian penjelasan dasar mengenai tentang SEO. Kemudian langkah-langkah optimasi SEO on page untuk blog ataupun website. Jadi ketika Anda membuat blog atau website, langkah-langkahnya untuk optimasi SEO on page dulu itu seperti berikut. Menentukan template yang SEO friendly. Template itu juga ada dua, yaitu secara gratisan, kemudian juga cara yang berbayar. Dan ini tipsnya ya, blog, website tidak sering digonta-ganti templatenya, lebih baik ditentukan sejak awal template yang SEO friendly untuk blog Anda. Cari template yang ringan saat loading. Yang jelas speed, ini namanya speednya ya, jadi speed loadingnya itu harus cepat. Apalagi sekarang istilahnya ada mobile, karena sering penggunanya lebih banyak ke mobile device ya, jadi itu untuk page speed mobilenya ya, mobile speednya itu harus lebih kencang. Kemudian juga terbaru itu istilahnya AMP ya, itu ada istilah AMP untuk templatenya itu.
Nah, nanti akan dipelajari lebih lanjut. Justru akan menimbulkan penilaian yang kurang baik oleh mesin pencari jika kita sering gonta-ganti template. Karena untuk struktur website kita otomatis juga ada penilaian tersendiri, nanti ketika kita gonta-ganti template otomatis struktur website juga akan berganti. Jadi robot Google itu bingung kalau kita sering gonta-ganti template. Dan template yang paling bagus ya tetap kalau saya sendiri ya yang berbayar ya, karena di situ tidak ada kredit linknya. Tapi kalau yang gratisan biasanya banyak dikasih kredit link. Memilih niche blog yang akan Anda buat. Niche itu adalah tema. Jadi kita tentukan temanya blog ketika Anda membuat blog itu apa ya. Temanya misalkan kayak kesehatan, kecantikan, teknologi, olahraga, otomotif, lifestyle, traveling ya. Kalau kita ingin membuat website atau blog, tentukan temanya. Kalau kita ingin berjualan ya langsung aja, berarti kita punya toko online, kita langsung berjualan. Berjualan apa? Ya temanya tentang misalkan kalau berjualan produk kecantikan ya langsung produk apa itu jual atau agen produk kecantikan apa gitu. Kalau kesehatan ya obat apa jual herbal misalkan kesehatan. Jadi tergantung kita menentukan yaitu blog kita gunakan untuk apa. Kalau informasi ya tentang kecantikan, teknologi atau tentang news, berita lah, jadi ditentukan dari awal. Intinya kita membuat blog atau website itu tentukan temanya dari awal. Dan lebih baik kalau saran saya ya micro niche ya. Jadi lebih istilahnya lebih tertarget ya, jadi istilahnya lebih tertarget. Misalkan kalau kita mau membuat tema blog ya itu ya misalkan kalau pendidikan ya pendidikan saja, tentang politik ya tentang politik saja, kesehatan saja, kecantikan ya itu tujuannya apa kedepannya untuk optimasinya itu lebih mudah. Kalau mikronis itu ya, kalau terlalu banyak sekali misalkan website news kita itu saingannya banyak ya, saingannya ketat dan itu optimasinya emang lebih sulit. Beda dengan mikronis ya. Jadi kita menentukan blog website membuatnya dengan tema yang lebih spesifik. Dalam pembuatan artikelnya tentu saja nanti bisa lebih mudah. Kemudian langkah melakukan optimasi on page selanjutnya yaitu riset kata kunci atau yang kita kenal dengan keyword. Lain di video-video sebelumnya, di video saya bisa Anda lihat ya bagaimana cara riset kata kunci. Ini juga ada dua, yaitu yang gratisan juga yang berbayar. Yang gratisan bagaimana sudah saya jelaskan juga di video, bisa dilihat ya, bisa dicari ya, banyak sekali cara riset kata kunci. Ini sangat penting untuk riset kata kunci ya, karena kita kedepannya akan mengoptimasinya juga lebih mudah kalau kita bisa menentukan kata kunci ya yang istilahnya kita sudah riset dahulu. Otomatis kita kedepannya kalau ingin mengoptimasinya itu kedepannya akan lebih mudah. Tahap riset kata kunci ini tidak kalah penting dalam kita mengetahui kata kunci apa saja yang sering digunakan pencari saat mengetikkan kata kunci di mesin telusur. Nah, jadi ini lebih dominan ke Google Suggestion. Jadi ketika orang mencari di mesin penelusur itu apa saja yang diketikkan, otomatis kalau kita sudah menentukan kata kunci ini lebih banyak atau meningkatkan ketika kita mau mengoptimasi itu lebih mudah, intinya seperti itu. Lebih banyak dicari kalau kata kuncinya, kalau jarang orang ngetik atau kata kunci di mesin telusur yang kita mengoptimalisasi kata kunci yang tidak diketik sama sekali misalkan, itu ya tidak ada pengunjungnya nanti website kita. Banyak sekali alat yang digunakan untuk riset kata kunci ini. Yang paling banyak digunakan yaitu Google Suggestion, Keyword Planner, Google Trend, dan masih banyak lagi yang cara gratis. Yang berbayar pun juga ada. Bedanya apa? Kalau berbayar itu memang lebih spesifik, kemudian datanya pun juga lebih akurat. Memang ya lebih akurat yang tool berbayar. Nah, tapi yang gratisan pun juga tidak kalah bagus. Intinya kalau kita yang berbayar itu ya kita memang seorang praktisi ya, otomatis ya kita pengen riset lah itu memang pakai tool yang berbayar. Kemudian menulis artikel yang berkualitas. Nah, nanti di next video akan saya jelaskan cara membuat artikel yang SEO friendly yang berkualitas.
Ini menurut saya merupakan pekerjaan yang paling penting dari semua tahap yang dalam bangun sebuah blog. Apa artinya? Semua optimasi serta usaha Anda maksimal, semua tips dan trik SEO jika artikel yang Anda tulis tidak berkualitas itu sama juga zonk. Ya, sama juga tidak ada gunanya. Uang bukanlah ukuran untuk membangun sebuah blog. Ya memang sebuah apa itu yang diutamakan ya konsistensi. Ya konsistensi membuat artikel, konsistensi membuat apa? Membuat backlink nantinya ya di SEO of page. Nah, itu memang harus konsisten. Jangan hanya konsentrasi pada afiliasi ataupun iklan untuk Anda pasang di blog Anda. Jadi percuma kalau kita pasang afiliasi maupun iklan di blog kita, sedangkan blog kita itu tidak kita optimalisasi, tidak kita optimasi. Ya, karena blog kita belum punya traffic atau pengunjung. Nanti siapa yang akan mengklik iklan kita? Siapa yang akan membeli produk pada afiliasi kita? Karena karena hal ini penting ya, yaitu memberikan informasi yang benar dan bermanfaat untuk para pembaca yang berkunjung ke blog Anda. Jadi sajikan informasi yang benar-benar bermanfaat. Jadi menjawab apa? Bisa menjawab keinginan pengunjung blog Anda. Dan ini yang paling penting yaitu diingat ya. Jangan sekali-kali isi artikel Anda dengan hasil copy paste dari artikel blog yang lain. Jangan sampai kopas atau plagiat, karena ini bisa fatal ya. Fatalnya bagaimana? Kita akan kesulitan ya, dan bahkan sangat sulit sekali untuk dioptimalisasi hingga muncul di halaman satu Google, karena artikel kita hasil copy paste. Dan pastinya nantinya ya itu biasanya hasil copy paste itu nanti akan muncul di bawahnya yang web yang yang sudah kita copy. Jadi kita tidak bisa apa itu lebih apa rankingnya di atasnya web yang kita copy, itu sangat sulit sekali. Bahkan bisa sampai di penalti oleh Google kalau hasil kopas nanti kita akan apa terlempar jauh ya di halaman belakang. Jadi ini saya jelaskan mengenai SEO on page. Dan ingat artikel ini ya peribahasanya, kalau kita menulis artikel ini, artikel itu adalah gimana ya peribahasanya, artikel ini adalah raja ya. Kemudian nanti istilah backlink ya. Backlink is queen, article is king. Jadi paling utama memang artikel. Artikel itu harus bagus, bermanfaat. Artikel is king. Nah, nanti ada istilah backlink. Backlink is queen, itu adalah istilahnya dalam engine optimization. Jadi garis besarnya seperti ini. Ya. Di kompetensi dasar yang ketiga ya 3.4 tentang SEO on page, ini yang pertama adalah template. Ini saya ulangi lagi, template ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau memang benar-benar diniati, tolong diusahakan yang ini, yang berbayar ini. Kita memang sudah punya niat dari awal pengen membuat blog, pengen kita punya penghasilan dari blog tersebut. Jadi usahakan ini yang berbayar. Ini harganya sekitar 150 sampai 200-an. Tergantung templatenya. Misalkan kalau templatenya memang bagus, banyak panelnya seperti toko online, seperti marketplace, itu bisa sampai jutaan itu harganya templatenya. Ya, semakin bagus template, semakin banyak strukturnya ya yang sulit atau rumit. Ya, banyak panel-panelnya, banyak menunya. Lah itu memang lebih mahal. Karena membuatnya template itu juga sulit. Nah, kalau gratisan ini biasanya banyak kredit linknya. Ya, jadi disisipi link-link dari si pembuatnya ya. Itu kadang kadangkala speednya jadi lambat kalau banyak kredit linknya. Itu template. Jadi template usahakan kita sudah dari awalnya ya, template ini adalah ini berbayar. Tapi kalau pengen cara gratisan ya nggak apa-apa, nanti gratisan. Kemudian kalau kita sudah punya uang, baru nantinya kita beli template kemudian diganti, itu nggak apa-apa. Kemudian setting dashboard. Dashboard itu ketika kita sudah menentukan website, misalkan WordPress ataupun Blogspot ataupun Google Site dan lain-lain. Sebenarnya di dalam dashboard
kita setting, kita apa di pengaturan itu ada ya. Jadi kayak judul, terus kemudian deskripsi dan lain-lain. Ini apa ini? Ini di setting dulu ya di pengaturan. Misalkan jam ya, kemudian kalau di blogger misalkan lagi time-nya ya, time atau jam ya, kemudian bahasanya ya, misalkan bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia ya, itu disetting dari awal. Ini adanya ada di dashboard ya, jadi ketika kita login ya, login di WordPress atau di Blogspot, itu di pengaturannya itu disetting dulu. Kemudian kita melakukan riset kata kunci atau keyword. Ini di video sebelumnya kayaknya sudah saya jelaskan ya, kata kunci atau keyword. Ini ada yang juga yang gratisan, juga ada yang berbayar. Kalau yang berbayar ini biasanya sudah praktisi search engine optimization ya, atau jasa-jasa SEO itu menggunakan tool yang berbayar. Nah, coba aja di cara gratisan dulu ya, riset kata kunci. Ini tujuannya apa? Tujuannya nanti ketika apa pengen mengoptimasinya ya, kalau kita sudah riset duluan ini lebih mudah ya, meningkatkan ranking di halaman 1 Google, kemudian banyak diketik atau dicari kata kunci tersebut, otomatis banyak meningkatkan apa tujuannya, traffic pengunjung ke website Anda. Terus kemudian buat artikel yang berkualitas, tentu saja artikel ini harus SEO friendly, sesuai dengan kaidah search engine optimization. Nanti ada ya, saya jelaskan tersendiri cara membuat artikel berkualitas. Misalkan membuat artikel minimal 1000 kata, kemudian cara penyisipan kata kunci ya, itu di mana saja, cara membuatnya bagaimana, terus kemudian cara menyisipkan kata kunci ya di judul, kemudian di alinea pertama, kedua, ketiga, kemudian 1000 kata, kemudian kita tes ya plagiat atau tidak di tool ya, semacam tool ya, tool plagiaris ya, atau yang lain, Copyscape. Kalau Copyscape itu toolnya berbayar ya, kalau plagiaris itu yang gratisan. Kita coba nanti yang gratisan ya. Intinya bisa membuat artikel yang berkualitas, tidak copy paste. Nanti bagaimana akan saya jelaskan di next video. Kemudian kalau sudah, daftarkan website Anda ke Google Search Console. Jadi ketika Anda sudah membuat website ya, itu tolong didaftarkan ke Google Search Console atau GSC. Kemudian di apa istilahnya, kita minta diverifikasi ya, agar website kita lebih mudah ditelusuri oleh robot atau mesin apa itu, robot dari Google. Nah, nanti karena di sini pun juga kita akan mendaftarkan sitemap istilahnya. Banyak sekali ya, nanti di Google Search Console itu banyak sekali ya menu-menunya atau panel-panelnya, ini bisa diklik-klik ya. Intinya verifikasi website yang sudah Anda buat di Google Search Console. Itu poin-poin utama dari SEO on page. Demikian penjelasan saya ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.